Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hana Muslim Eka Putri, akan memaparkan outline saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Keselamatan Kerja pada Pengaruh Iklim Kerja dan Penerangan terhadap Ketenagakerjaan di ULPLTUD Sungai Raya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan ULPLTD atau Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel ini dinaungi oleh PT PLN yang merupakan perusahaan yang bergelut pada bidang kelistrikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, di mana tenaga kerja PT PLN ULPLTD ini terdapat 30 orang pegawai dan 27 orang tenaga kerja outsourcing. PLTD ini memiliki dua mesin, yaitu mesin diesel SWD, yang kedua mesin diesel Sulzer. Banyaknya penggunaan mesin atau unit-unit lain yang digunakan pada lingkungan kerja PLTD, sehingga lingkungan kerja ULPLTD ini memerlukan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi standar. Terdapat dua faktor dalam pemicu kecelakaan kerja. Yang pertama, keamanan lingkungan kerja. Yang kedua, keamanan dari tenaga kerjanya. Di ULPLTD ini belum pernah menganalisis keamanan lingkungan kerja dari parameter pencahayaan dan iklim kerja. Jika lingkungan kerja tidak aman, maka dapat berdampak pada kecelakaan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya apa saja yang terdapat pada ULPLTD Sungai Raya. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi parameter iklim kerja dan pencahayaan di ULPLTD Sungai Raya. Yang kedua, bagaimana penilaian potensi risiko bahaya dilihat dari unsur konsekuensi dan kemungkinan pada tenaga kerja di ULPLTD Sungai Raya. Untuk tujuan penelitian, mengetahui kondisi parameter pencahayaan dan iklim kerja di ULPLTD Sungai Raya. Dan yang kedua, dapat mengetahui penilaian potensi risiko bahaya dilihat dari unsur kemungkinan dan konsekuensi pada tenaga kerja di ULPLTD Sungai Raya. Adapun batasan masalah yang ada di penelitian ini, yang pertama, lokasi penelitian itu dilakukan di lingkungan PT PLN Sungai Raya, namun secara khusus dilakukan di unit layanan pusat listrik tenaga dieselnya saja. Yang kedua, terdapat parameter yang digunakan, yaitu intensitas cahaya dan iklim kerja. Dari beberapa parameter. Ketiga, saya mengambil dua parameter ini karena menurut saya dua parameter ini cukup penting untuk terpenuhi standarnya di perusahaan PLTD ini. Dilihat dari banyaknya penggunaan mesin-mesin di lingkungan kerja, sehingga lingkungan kerja harus memenuhi standar dari indikator parameter penerangan dan iklim kerja, sehingga dapat berdampak baik pada keselamatan tenaga kerja yang ada di sana. Selanjutnya, lokasi penelitian pada penelitian ini di ULPLTD Sungai Raya, yaitu tepatnya di Jalan Adi Sucipto, kilometer 7,3, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Lalu batasan administrasi yaitu sebelah utara terdapat Sungai Kapuas, Golongan Ponton, Ekslok-Pon, Bumi Raya Utama, dan Desa Kapur. Lalu sebelah selatannya terdapat pemukiman masyarakat, warung, dan toko. Lalu sebelah timur terdapat sarana ibadah yaitu vihara, eks-pabrik Bumi Raya Utama, ruko, dan pemukiman warga. Sebelah barat terdapat tanah kosong dan koramil serta rumah sakit. Adapun alat-alat penelitian yang saya gunakan, yang pertama terdapat alat ukur dari parameter iklim kerja yaitu heat stress area monitor. Yang kedua terdapat alat ukur parameter penerangan yaitu luxmeter. Yang ketiga laptop untuk mengaplikasikan program SPSS. Yang keempat yaitu alat tulis dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.
Di data primer terdapat data yang saya ukur langsung di lapangan, yaitu parameter iklim kerja dan parameter penerangan. Setelah itu terdapat kuesioner yang langsung saya bagikan di lapangan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Untuk data sekunder, saya membutuhkan data fasilitas unit yang ada di ULPLTD Sungai Raya, dan juga saya membutuhkan data alat atau bahan yang digunakan di ULPLTD Sungai Raya. Untuk metode analisis manajemen risiko, terdapat beberapa tahap, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko bahaya, pengambilan sampel kuesioner, dan analisis statistik. Untuk identifikasi bahaya, saya menggunakan teknik JSA atau Job Safety Analysis, yaitu suatu teknik analisis bertahap terhadap semua potensi kejadian berbahaya yang terdapat di tiap langkah kerja. Lalu untuk tahapan pekerjaan, dari metode JSA ini, yang pertama yaitu terdapat job selection, di mana saya menentukan pekerjaan apa saja yang akan saya analisis. Lalu yang kedua, job breakdown, di mana saya akan menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja dasar. Lalu yang ketiga, terdapat hazard identification. Saya akan mengidentifikasi bahaya apa saja pada masing-masing tiap pekerjaan. Yang keempat, adanya develop solution atau pencegahan dan pengendalian dari bahaya tersebut. Lalu untuk penilaian risiko bahaya, saya menggunakan metode semi kuantitatif, di mana metode ini mengidentifikasi menggunakan peringkat, ranking, ataupun scoring untuk menetapkan angka terhadap nilai, kemungkinan, dan konsekuensi. Terdapat dua unsur dalam penilaian di metode semi kuantitatif ini, yaitu kemungkinan dan konsekuensi. Lalu hasil dari penilaian risiko ini adalah mengalihkan nilai rating kemungkinan dan nilai rating dari konsekuensi. Lalu selanjutnya terdapat pengambilan sampel kuesioner. Yang saya gunakan adalah teknik sampling total, dan untuk analisis statistik saya menggunakan program SPSS untuk menganalisis data kuesioner yang telah saya ambil. Selanjutnya, ini terdapat tabel scoring untuk konsekuensi dari metode semi kuantitatif yang bersumber dari ASN ZS 4630 tahun 2004, di mana di sini ada 5 tingkatan konsekuensi. Yang pertama, bencana besar, bencana sangat serius, serius, dan penting. Dan ratingnya pun dari 100 sampai 5. Untuk tabel selanjutnya terdapat tabel scoring juga. Ini untuk penilaian risiko bahaya di kemungkinan. Sumbernya sama, ASN ZS 4630 tahun 2004. Di sini juga ada 5 tingkatan kemungkinan, yaitu sering terjadi, cenderung terjadi, tidak biasa, kemungkinan kecil, dan jarang terjadi. Dan ratingnya dari 10 sampai 0,5. Tabel selanjutnya ini merupakan hasil dari penilaian risiko bahaya. Nilai yang didapat dari konsekuensi dan kemungkinan akan dikalikan dan didapatkan level of risk di tabel ini dari rating di bawah 20 sampai di atas 350. Tabel selanjutnya yaitu matriks standar risiko. Ini merupakan tabel penilaian risiko menggunakan tingkatan warna. Untuk yang berwarna merah itu merupakan risiko sangat tinggi. Untuk yang berwarna orange
resiko tinggi, berwarna kuning, resiko sedang, dan yang berwarna hijau merupakan resiko rendah. Sekian dari pemaparan outline saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak dosen, atau teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.